Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Siang hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali diberkati dengan firman Tuhan. Dan pada bulan September ini adalah bulan misi untuk kita seluruh GSJA. Jadi di mana-mana, di GSJA mana-mana ya, semua pengabaran firman difokuskan dulu untuk pemberitaan tentang misi. Kita akan belajar hari ini tentang memulai misi dari hati. Saudara, banyak penelitian menunjukkan bahwa hanya ada sedikit sekali gereja dari sekian banyak gereja yang melakukan pekerjaan misi. Hanya ada sedikit, saudara. Dan kebanyakan gereja terlampau terfokus kepada aspek-aspek yang ada di dalam gereja itu sendiri. Kayak bingung benerin gedung, bingung benerin ini, bingung benerin itu, ya, bingung latihan, bingung ini dan itu. Nah, pada dirinya sendiri, pada dasarnya kita bingung dengan urusan rumah tangga gereja bukanlah hal yang salah. Ya, kita repot dengan urusan rumah tangga gereja bukanlah hal yang salah. Kita benerin AC, kita perbaiki fasilitas yang ada, bukan hal yang salah. Karena memang itu menunjang daripada kita beribadah sehari-hari. Enggak salah. Tetapi menjadi kurang tepat jika kita melupakan bagian yang satu ini, saudara, yaitu melakukan misi. Jika gereja terlalu sibuk dan tidak melakukan misi, itu menjadi keliru. Itu menjadi kurang tepat. Karena pada dasarnya gereja dipanggil Allah untuk keluar, eklesia, untuk menjangkau, untuk pergi. Nah, itu adanya gereja untuk itu. Jadi untuk menjangkau yang di luar sana, pergi keluar menjangkau yang belum dijangkau. Dan jikalaupun kalau saya boleh katakan ada gereja-gereja yang melakukan atau ada pekerjaan misi di dalamnya, maka sangat sedikit sekali gereja-gereja juga yang serius benar-benar di dalam melakukan misi. Jadi dari sedikit masih ada sedikit lagi yang serius untuk melakukannya. Dan mungkin saya mau tes saudara-saudara, di gereja kita siapa yang mengepalai bidang misi? Adakah saudara-saudara tahu? Jawabannya adalah Pak Sriono, ya saudara. Jadi Pak Sriono di gereja kita mengepalai di bidang misi. Dan beberapa waktu lalu bersama gembala kita, Bapak Andi, mengunjungi satu gereja yang baru mau dibangun di daerah Pait sana. Nah, ini saudara, sangat sedih jika misi dihilangkan di dalam gereja. Pertanyaannya, mengapa situasi ini bisa terjadi? Kenapa gereja kurang peduli terhadap misi? Dan apa sebetulnya yang harus dilakukan supaya gereja lebih banyak gereja melakukan misi? Apa yang harus kita lakukan supaya kita juga melakukan misi? Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Itu adalah perikop terakhir dari pasal 9. Bukan terakhir ya saudara. Oh ya terakhir. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk dituai. Puji nama Tuhan.
Saudara, teks ini sebetulnya sudah banyak kita dengar ya, sangat familiar di telinga kita mungkin. Tapi saudara, kita mau lihat di bagian itu, pada waktu itu Yesus hampir atau di penghujung daripada pelayanannya di provinsi Galilea. Ya saudara, Yesus melayani di provinsi Galilea, sedemikian banyak pekerjaan pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus di sana. Bahkan kalau kita mau lihat pekerjaan itu dilakukan mulai dari pasal 4 saudara. Pasal 4 bagian terakhir di sana disambung sampai dengan pasal 9. Inilah pelayanan Tuhan Yesus di provinsi Galilea. Yesus banyak mengerjakan mujizat di sana. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Saudara, banyak hal dilakukan Tuhan Yesus sepanjang pasal 4 sampai pasal 9. Itu dikerjakan Yesus di Galilea. Jadi dia berkeliling di situ. Dan kemudian, dan pada akhirnya, pada ayat yang barusan kita baca, itu adalah seperti kesimpulan dari apa yang Yesus lihat keadaan pada waktu itu. Itu adalah kesimpulan Yesus dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia alami bersama dengan orang-orang Galilea yang ada di situ. Saudara. Dan kita bisa lihat saudara di sana bahwa pengalaman Yesus secara langsung di lapangan pada akhirnya membuka hatinya, membuka mata hatinya bahwa pekerjaan misi sebetulnya belum selesai. Bahwa banyak orang perlu menerima keselamatan, perlu menerima bimbingan. Banyak. Inilah ayat yang barusan kita baca saudara-saudara. Dan jika kita juga melihat di sekeliling kita saudara, ada banyak orang juga yang perlu untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, berapa waktu lalu, saudara, kalau saya cerita di beberapa KKA, saya ingat saya di KKA Prigen dan di KKA Pandaan, saya cerita ada seorang yang baru mau menerima Tuhan Yesus, tetangganya Bu Supi Daryati. Ya, sampai hari ini saya masih ke situ, masih saya doakan. Karena beliaunya sedang dalam keadaan sakit, dan beliau susah untuk keluar dari tempat tidur, bisa, tapi sulit untuk beraktivitas. Jadi saya masih tetap ke sana sampai hari ini, mendoakan orang ini. Dia baru saudara percaya kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Dia bukan dari golongan kita saudara, dari golongan luar. Dan kemarin juga saudara, kemarin banget ketika saya mau berangkat ke gereja, saya beli air sebentar, dan ternyata itu enggak sebentar. Karena ternyata yang punya warung ini tiba-tiba curhat saudara, tentang masalah-masalah atau tentang pergumulan-pergumulan. Di situ saudara, ketika beliaunya curhat cerita tentang bagaimana pergumulan di dalam keluarganya, hati saya tergugah saudara. Saya dalam hati itu pengen ngomong gini, berdoa kepada Tuhan Yesus aku. Tapi kan beda iman saudara, gitu. Jadi mesti satu-satu. Berdoa dalam hati saya berdoa seperti itu saudara. Ini saudara, pekerjaan misi belum selesai. Dan saya yakin juga saudara di sekitar saudara-saudara ada orang-orang yang membutuhkan berita keselamatan Injil. Amin. Ada saudara-saudara. Cuma saya mungkin gak tahu siapa-siapa. Tapi saya yakin percaya sampai dengan hari ini pekerjaan misi belum selesai. Dan kalau ditanya lagi kapan pekerjaan misi itu selesai, kira-kira jawabannya apa saudara? Kapan pekerjaan misi selesai? Pekerjaan misi selesai, yaitu ketika Tuhan datang kedua kalinya. Sampai seluruh bangsa bertekuk lutut kepada Yesus, barulah oke kita nggak usah kabar-kabarin lagi karena Yesus sudah datang. Maka setiap orang dituntut untuk mengambil keputusan apakah dia mau menyembah kepada Yesus apa enggak. Tetapi sekarang saudara, inilah waktu kita. Inilah waktunya, inilah masanya. Pekerjaan misi belum selesai. Nah, kita melihat ayat 36 saudara. Di ayat 36,
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Keadaan orang Yahudi digambarkan oleh Yesus sebagai seperti orang seperti domba tanpa gembala. Domba tanpa gembala. Ya. Istilah domba yang dimaksud pada bagian ini, saudara, pada bagian yang kita baca, itu merujuk kepada para pemimpin agama Yahudi. Gembala, ya. Para pemimpin agama Yahudi disebut sebagai gembala-gembala. Tetapi kenapa kok dikatakan oleh penulis Alkitab atau oleh Yesus mereka seperti domba yang tidak bergembala, padahal mereka punya gembala. Nah, punya gembala, tetapi seperti tidak punya gembala. Nah, inilah saudara yang menjadi masalah karena gembala yang dipilih oleh Tuhan, para pemimpin agama Yahudi, mereka tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Seharusnya gembala memberi makan, memberi perlindungan, mengarahkan, tetapi itu tidak dilakukan, dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, oleh gembala-gembala yang Tuhan pilih pada waktu itu. Mereka tidak melakukan itu. Bahkan justru ketika Yesus hadir, mencoba memberi bantuan, menolong para gembala-gembala ini. Aku datang dari surga, aku mau bantuin kamu ini gembalain domba-domba Israel. Ketika Yesus datang, bukan Yesus diterima tetapi Yesus ditolak. Para gembala-gembala ini bersikap negatif kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak kehadiran Yesus, bahkan Yesus dituduh bahwa dia menggunakan kuasa-kuasa dari Beelzebul, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis. Yesus dituduh mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka punya gembala tetapi seperti tidak memiliki gembala. Coba kita lihat gambar yang satu ini, saudara. Ada gambar domba, ya. Mana gambarnya ya? Ada gambar domba, saudara. Domba itu merupakan hewan yang rentan terhadap bahaya. Coba saudara lihat ya, postur-postur kayak gini tuh gimana kalau dia bertarung ya. Bertarung atau melindungi dirinya sendiri. Kayaknya susah ya, saudara. Gak punya tanduk gitu ya. Domba itu gak punya mekanisme pertahanan atau menyerang yang baik gitu, yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri susah. Kalau sering kita lihat di TV-TV, domba itu paling rentan sama ini ya, sama serigala gitu kan ya. Serigala punya taring, serigala punya takar, serigala punya kekuatan. Domba punya apa? Gak punya apa-apa, gak bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau kita ingat tentang kisahnya Daud, saudara, Daud adalah seorang gembala muda. Dia mengembalakan domba-domba bapaknya. Ya. Dan ketika domba-domba itu diganggu oleh hewan buas, beruang dan singa, Daudlah yang melindungi domba-domba itu. Ya. Keselamatan domba tergantung kepada gembalanya. Domba selamat tergantung siapa gembalanya. Kalau gembalanya serius, dombanya selamat. Kalau gembalanya seperti yang disebutkan ini tadi, maka dombanya nggak mungkin selamat. Jadi bersyukur saudara kepada Tuhan, kalau kita sampai hari ini boleh digembalakan dengan sangat baik oleh Pak Andi. Amin. Terima kasih Pak Andi. Gitu. Ini Pak Andi di sini. Puji Tuhan ya saudara. Bersyukur saudara. Keselamatan domba tergantung kepada gembalanya. Dan kalau kita tahu juga, kita melihat di ayat 36 lagi, mari kita melihat ke ayat 36 lagi ya saudara. Di bagian yang selanjutnya, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata lelah dan terlantar, saudara, ini adalah suatu gambaran bahwa domba ini sangat tidak aman dan dia sangat terancam oleh bahaya yang lebih kuat daripada dirinya. Serigala punya segala kekuatannya, singa punya segala kekuatannya, beruang
punya segala kekuatannya, tapi domba nggak punya apa-apa. Kalau kita ingat juga bahwa iblis digambarkan ketika ia berkeliling mengaum-ngaum seperti singa untuk yang hendak menangkap mangsanya. Singanya iblis, mangsanya siapa saudara? Domba. Domba itu siapa saudara? Kita. Sejatinya kita ini lemah. Sejatinya kita ini tidak ada daya apa-apa jika dibandingkan dengan iblis, jika dibandingkan dengan singa. Maka oleh sebab itu, apa solusinya bagi kita yang lemah-lemah ini? Apa solusinya bagi mereka domba-domba di luar sana yang tidak punya gembala, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perlindungan? Apa sekarang solusinya untuk itu semua? Solusinya adalah Matius 2 ayat 6. Kita buka Matius 2 ayat 6, saudara. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Inilah pemimpin yang dibangkitkan untuk menggembalakan Israel. Bukan hanya menggembalakan Israel, tetapi menggembalakan kita semuanya. Dan pribadi tersebut adalah Yesus, saudara. Yesus adalah solusi. Yesus adalah jawaban dari kelemahan kita. Yesus adalah jawaban solusi bagi kelemahan-kelemahan mereka yang ada di luar sana. Yesus solusinya dan tidak ada yang lain lagi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya. Dan sekarang kita mau seperti apa? Meresponi keadaan di mana di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan Injil. Banyak orang-orang yang membutuhkan gembala. Banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian. Sekarang kita bagaimana meresponi keadaan ini? Saya sekali lagi mau mengajak saudara di ayat 36 masih di situ ya. Masih berkutat di situ. Inilah respon Yesus ketika Yesus melihat kawanan yang tidak bergembala ini. Melihat orang banyak itu, apa yang dilakukan Yesus? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan. Inilah saudara yang perlu kita lakukan atau kita miliki. Kalau kita nggak punya belas kasihan di dalam hati kita, ketika kita melihat orang membutuhkan, ketika kita melihat orang membutuhkan keselamatan, orang mau percaya sama Yesus, ketika melihat orang memerlukan penghiburan, kalau kita nggak ada belas kasihan ini saudara, kayaknya sulit sekali untuk kita bisa menjangkau mereka. Maka Yesus mengajarkan kepada kita harus ada belas kasihan itu. Belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan itu mudahnya saya katakan seperti kita berempati, bersimpati dengan keadaan dia. Berempati dan bersimpati. Ya. Bagaimana kita bisa tahu, bisa berempati atau bersimpati kepada keadaan orang? Kita bisa berempati, bersimpati terhadap keadaan orang apabila kita turun langsung, terjun langsung ke lapangan, saudara. Ya. Kita bisa kasihan sama orang, kita bisa terbeban sama orang jika kita melihat sendiri keadaan orang itu. Kalau kita cuma tahu dari ceritanya, kayaknya susah, saudara. Ini kesaksian Tante Yuni saya pinjam. Tante Yuni banyak melayani, pergi ke Pacet beberapa waktu, dan Tante Yuni melihat orang-orang kusta di sana, betapa kasihan. Ya kasihan kalau lihat sendiri, kalau enggak lihat kita cuma saya cerita gini toh. Gimana saudara bisa tahu keadaan mereka, keadaan anggota tubuh mereka yang enggak lengkap, mereka enggak susah berjalan atau segala macamnya beraktivitas. Kalau enggak turun langsung enggak rasa simpati dan empati itu. Oleh sebab itu perlu kita namanya pengalaman langsung, turun ke lapangan.
Jadi mungkin bisa dicoba nanti beberapa waktu saudara, kalau saudara mau lihat orang-orang yang sakit kusta di sana. Saudara ya. Gitu saudara. Dan juga mungkin saudara, kalau kemarin waktu Bupur ngomong ke saya tentang Pak Pakeh yang sakit ini, kalau cuma ngomong tok mungkin saya kurang ya mungkin saudara ya. Tapi kalau datang sendiri, lihat keadaan kondisinya, maka kita akan ngerti apa yang dibutuhkan, apa pergumulannya, apa yang diharapkan. Turun ke lapangan. Itulah saudara yang dilakukan Yesus sepanjang pasal 4-9. Dia keliling Galilea, melihat langsung, dan timbullah. Yesus bilang, aduh Galilea ini, mesakno, kasihan Galilea ini. Banyak sekali tuayannya. Tetapi mereka ini seperti enggak ada gembalanya. Enggak ada yang mimpin, kasihan. Ini hati Yesus saudara. Hati Yesus yang juga harus kita miliki hari-hari ini. Beberapa waktu lalu juga ketika di gereja tepatnya Pak Pendeta Julius, saya juga menyampaikan tentang hati Allah. Bagaimana Allah punya hati untuk jiwa-jiwa. Kalau kita mengatakan kita pengikutnya Allah, kita dekat dengan Allah, tetapi kita nggak punya hatinya Allah, maka semuanya itu isapan jempol baka ya saudara, omong kosong aja. Tetapi kalau kita mengatakan kita ini pengikut Allah, maka kita juga harus punya hatinya Allah. Dan inilah kerinduannya Yesus saudara. Yesus kasihan, Yesus berbelas kasih kepada orang-orang itu. Dan Yesus mau mereka beroleh keselamatan saudara-saudara. Dan ini juga saudara, sikap belas kasihan juga perlu kita miliki. Di dalam pelayanan-pelayanan kita juga saudara. Ya, di dalam pelayanan-pelayanan kita perlu hati ini, sikap hati ini di dalam kehidupan kita. Ada amin? Namun satu hal lagi saudara, betul ya, ada belas kasihan. Walaupun belas kasihan muncul dari hati, tetapi ia harus diikuti dengan aksi yang penuh kasih. Ya. Belas kasihan itu datangnya dari hati, munculnya memang dari hati. Tetapi dia juga harus diikuti dengan aksi yang penuh kasih. Ketika saudara melihat, ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan, ayo kita kasihan iya, tetapi ayo kita lakukan sesuatu, gak tahu apapun itu. Kalau dari ceritanya, kalau dari tetangganya yang Bupur ini, Pak Pagi ini, beliaunya saksi, kalau harta materi dia gak pikir, gak bingung. Beliaunya ngomong cuma, yang saya butuhkan cuma doa, doa, dan doa. Makanya seringkali Bupur ngomong saya, Kak Johan ayo kapan lagi doa ke sana. Cuma doa. Kadang kita nggak perlu harus memberi barang atau materi memang. Terkadang doa kita saja itu sudah menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi orang lain. Bagi saudara yang membutuhkannya. Dan kemarin saya juga agak menyesal waktu yang ada di toko situ, waktu saya beli air. Karena saya nggak sampai ngomong banyak karena ternyata banyak sekali pelanggan yang datang. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, ya kiranya Tuhan menolong gitu aja. Rindu saudara, terbeban untuk orang-orang boleh menerima pertolongan dari Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Nah, sekarang kita melihat kepada pembacaan kita bagaimana aksi ya menindaklanjuti belas kasihan yang sudah ada itu, lalu bagaimana aksi yang dapat kita lakukan. Kita melihat pada ayat 37 sampai ke 38. 37, 38. Inilah yang harus kita lakukan saudara. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Berdoa untuk tuayan saudara. Berdoa supaya ada orang-orang yang menuai apa yang sudah siap untuk dituai. Padi sudah menguning. Tapi kalau enggak ada yang panen, sayang padi itu nanti. Masanya dimakan burung pipit lah, matilah ya.
padi udah menguning, tetapi pekerja sedikit. Yang mengerjakannya sedikit, yang manen sedikit, gak ono orang, malah dikata di sini ya. Bahkan kata sedikit di sini di bagian yang kita baca ya, dapat dipahami hampir nyaris tidak ada, Saudara. Hampir nyaris gak ada. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, pada zaman Yesus, pada zaman ini yang memberitakan tentang kebenaran, tentang berita Injil hanya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Cuma 2 orang, Saudara. Padahal Israel segitu luas, segitu lebar. Pemimpin agama Yahudi ada banyak sekali. Tetapi mereka dikatakan gembala-gembala yang gak cocok. Tetapi yang serius benar-benar memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, tentang kebenaran, hanya Yohanes Pembaptis dan Yesus. Dan pada masa ini, pada saat ini, ya, Yohanes Pembaptis itu sudah masuk penjara dan hampir dihukum pancung. Jadi kalau Yohanes Pembaptis sudah dihukum pancung, siapa lagi orang yang memberitakan Injil di Israel? Kecuali Yesus saja. Dan Yesus sebentar lagi juga dia akan disalibkan dan naik ke surga. Gak ada orang lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan, kepada Tuhan yang empunya tuaian. Saudara, mungkin hari ini kita nggak bisa melakukan apa-apa, menjangkau mungkin kita belum bisa. Tetapi ini yang bisa kita lakukan mulai dari sini, saudara. Berdoa untuk tuaian-tuaian itu. Berdoa untuk saudara-saudara, orang-orang yang rindu untuk saudara, mereka selamat. Berdoa dulu untuk mereka. Mungkin kita belum sanggup menjangkau mereka atau memberitakan atau bilang Yesus juru selamat segala macam. Mungkin kita belum sanggup. Tapi langkah awal Yesus tunjukkan kepada kita semuanya. Berdoa. Minta tuaian-tuaian itu. Minta penuai. Minta orang-orang untuk menuai itu semuanya. Ya saudara. Dan bukan berarti kita cukup diam dalam doa ya saudara. Oleh sebab itu di gereja kita ada KKA saudara. Sebetulnya kerinduan kami di KKA ini saudara adalah untuk supaya saudara bisa pada akhirnya menjangkau atau memuridkan. Karena amanat agung berbunyi jadikanlah semua bangsa murid. Oke, semua bangsa murid. Tetapi siapa yang akan menjadikan mereka murid? Kalau bukan kita. Oleh sebab itu di gereja ini kita semua melalui KKA salah satunya menolong kita untuk kita bisa dimuridkan dengan lebih baik. Dan ketika sudah kita belajar, oke, aku belajar firman di KKA, memuridkan. Nah harapannya dari itu semuanya, kita semua nanti bisa memuridkan orang. Kita semua bisa menjangkau orang. Jadi saudara-saudara, bagi yang belum ikut KKA, ayo kita ikut KKA. Ya, mungkin carilah yang terdekat dengan rumah saudara. Ataupun mungkin carilah yang mana yang mungkin cocok dulu dengan saudara, nggak apa-apa. Ya, yang belum tergabung, ayo coba gabung, coba ikut. Jangan lihat, aduh, wong kai, enggak. Saudara, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita nggak lihat siapa dia. Kita lihat Tuhan aja. Saudara, kalau kita lihat siapa dia, nggak akan datang kita serius, nggak akan datang, ya, nggak akan belajar kita. Nah, oleh sebab itu. Mari saudara, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau semua itu cuma dipasrahkan kepada Pak Andi, Bu Lili, saya, Kak Frisda, dan Om Raymond, dan yang lain-lainnya, kita cuma berberapa saudara? Pandaan ini luas, orangnya ribuan. Kalau diserahkan kepada kami doang, waduh, gak bisa saudara, gak terjangkau. Tetapi kalau kita semua bersatu, kita semua belajar, kita semua punya keinginan yang sama untuk bangkit, untuk pandaan inilah, saya yakin percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Saya yakin percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan lebih banyak lagi pandaan ini dimenangkan. Orang-orang terdekat saudara, saya yakin juga percaya bisa diselamatkan oleh kehadiran saudara. Jadi mari saudara, hari ini kita bangun lagi hati kita ya. Bangun lagi hati kita untuk kita bisa melihat tuaian-tuaian ini sudah kuning, sudah siap untuk dituai. Dan kita ayo mempersiapkan diri kita
untuk kita juga boleh menjadi penuai-penuai itu. Amin, saudara. Dan inilah yang menjadi kesimpulan saya, saudara. Di tengah situasi yang sulit, kita tidak boleh putus asa. Menyerah bukanlah pilihan. Menyerah dan marah bukanlah arah yang tepat. Kita masih bisa berdoa. Ketika pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, kita masih bisa mempercayakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Ketika orang yang terbeban untuk pelayanan sangat kurang, kita masih bisa meminta bantuan kepada Allah. Mari kita membuka ayat terakhir kita, Yehezkiel pasal 34. Ini menjadi ayat penutup kita. Yehezkiel pasal 34, ayat yang kedua, nanti kita lompat-lompat ya saudara. Ayat kedua, 11, 15 dan 16. Saya membacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasal 34 ayat 2. Hai anak-anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji nama Tuhan.